Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita di dalam syarah kitab Tauhid, ya, di dalam kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, demikian pula senantiasa menunjuki kita, memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Demikian pula kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam sebuah tema, yaitu larangan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas setidaknya ada 2 hadis dari Nabi SAW. Yang pertama hadis yang akan kita bawakan, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i fi ar-rak'atil akhirah minal fajri Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Bahwasannya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasannya Ibnu Umar ini pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengangkat kepalanya daripada ruku, ya, di rakaat yang terakhir, Nabi SAW mengatakan Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, ya, laknatlah orang ini dan orang ini, ya. Ba'dama yaqulu sami Allahu liman hamidah. Ya, tatkala selesai Nabi SAW mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Ya, pernah disebutkan dalam riwayat bahwasanya Nabi SAW tatkala bangkit dari ruku yang terakhir, setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Nabi pun melaknat beberapa orang-orang, ya. Maka pada waktu itu pun Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, fa anzalallahu laisa laka minal amri syai'. Ya, turun firman Allah Subhanahu wa taala yang menegur Nabi SAW pada waktu itu di dalam surat Ali Imran ayat ke-128. Yang bunyinya, laisa laka minal amri syai'. Ya, bahwasannya engkau tidak memiliki perkara terhadap hal tersebut. Ya, ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala yang mana, ya, Nabi SAW telah melaknat, ya, orang-orang tertentu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di riwayat yang lain bahwasannya Nabi SAW yada'u ala Safwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harith bin Hisham. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya orang-orang yang dilaknat oleh Nabi SAW itu di dalam doanya adalah ada 3 orang, yaitu Safwan ibnu Umayyah, kemudian Suhail ibnu Amr dan Harith ibnu Hisham. Ya, maka pada waktu itu, ya, turun firman Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai'. Ya, engkau tidak memiliki hak terhadap mereka. Ya, ini teguran daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan mengambil faedah ataupun makna umum daripada hadis ini, ya, bahwasannya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, pada waktu itu mendengar Nabi SAW, langsung mendengar di dalam salat Nabi SAW bahwasannya Nabi melaknat beberapa orang daripada orang-orang kufar, ya, yang mana orang-orang kufar ini tentunya telah melukai Nabi SAW, mengganggu Nabi SAW pada perang Uhud. Ya, Nabi pun melaknat mereka di dalam sholatnya. Tatkala bangkit dari ruku, Nabi melaknat beberapa orang, ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi nama-namanya. Ya, maka pada waktu itu pun Allah Subhanahu wa taala, ya, mencela Nabi SAW dengan, ya, turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai'. Engkau tidak memiliki hak terhadap mereka.
yaitu urusan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang pada intinya Allah melarang untuk melaknat ya mereka pada waktu itu, ya. Karena memang pada akhirnya mereka pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa faedah yang bisa kita ambil daripada ya hadis ini. Yang pertama, jawazud du'ai 'alal musyrikina fis shalah, ya. Boleh ya seseorang itu ya berdoa untuk orang-orang musyrikin, dalam artian berdoa keburukan untuk mereka di dalam sholat, ya, di dalam sholat, ya. Kemudian yang kedua, dalilun anna tasmiyatas syakhs al-mad'u lahu aw alaihi la yadurrus shalah. Ya, di dalam hadis ini dijelaskan bolehnya menyebut nama-nama orang, ya, di dalam sholat, ya, dan itu tidak membatalkan atau tidak membahayakan sholat tersebut, ya, karena dia termasuk dalam kategori doa, ya. Dan ini telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya hal demikian tidak membahayakan sholat, tidak membatalkan sholat. Kemudian faedah yang selanjutnya, at-tasrihu bi annal imam yajma' baina at-tasmi'i wa tamhid atau tahmid, ya. Dijelaskan di dalam hadis ini bahwasanya seorang imam itu menggabungkan antara ucapan ya tasmi', ya, dan juga at-tamhid atau tahmid, ya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Jadi ucapan ini juga diucapkan oleh seorang imam tatkala dia menjadi imam. Kemudian yang selanjutnya, faedah yang bisa diambil daripada hadis ini, butlanut ta'alluq bil auliya'i was sholihin li talabi qada'il hajati wa tafrijil kurubat, ya. Batalnya ya kebergantungan kepada orang-orang soleh, ya, untuk meminta ya dipenuhi hajat dan diminta ya diluangkan dari mara bahaya. Bahwasanya ya yang demikian itu adalah sesuatu yang batal, yang tidak boleh di dalam agama kita ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah yang maba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan di dalam kitab Al-Mulakhas bi Syarhi Kitab Tauhid. Setelah tadi kita sebutkan hadis dari Ibnu Umar, kita akan masuk kepada hadis dari Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, dari Abu Hurairah bahwasannya beliau berkata, ya, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri pada saat diturunkan kepadanya ayat daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-214, ya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka pada waktu itu pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri seraya menyeru, ya, faqala ya ma'syara Quraisy au kalimatan nahwaha, ya. Nabi pun menyeru mereka para kaum Quraisy ataupun kalimat yang semisal dengan itu, istaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a, ya. Bebaskan diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan ketaatan, ya. Aku tidak bisa menolong kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Quraisy. Demikian pula ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'ah. Nabi juga menyeru Abbas yang merupakan pamannya, ya, agar ya membebaskan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga tidak bisa menyelamatkan Abbas walaupun dia juga adalah keluarganya, ya. Kemudian ya Safiyah ta'ammat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la ugni anki minallahi syai'a. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru Safiyah, yang mana Safiyah ini merupakan bibi daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi juga mengatakan kepadanya, aku tidak bisa memberi pertolongan apapun kepadamu. Ya. Kemudian ya Fatimah binta Muhammadin salini min mali ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'a. Nabi juga menyeru Fatimah yang merupakan anak daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ya, mintalah kepadaku daripada hartaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, la ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa menyelamatkanmu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Adapun hartaku bisa beri, ataupun yang lain daripada itu tidak akan bisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini ya menjelaskan kepada kita bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala turun kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Nabi, langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ya. Apa yang dilakukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Langsung berdiri melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak langsung menunggu ataupun ya memberi waktu, tidak, langsung berdiri dan menyeru ya kaum Quraisy dan menyeru para keluarga yang terdekat darinya. Ya, mulai daripada pamannya, bibinya sampai anaknya pun diseru. Ya, ini bukti bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama daripada yang melaksanakan Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu an ya menjelaskan kepada kita apa yang dilakukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tatkala Allah memerintahkannya ya terhadap berdakwah kepada keluarganya, ya. Annahu qama mumtathilan amra rabbih. Bahwasanya Nabi di sini langsung menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung menyeru Quraisy pada waktu itu. Demikian pula menyeru pamannya, bibinya dan juga anaknya. Fa anzarahum nadharatan khassah. Maka pada waktu itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi seruan dengan seruan khusus bagi mereka. Wa amarahum an yukhallisu anfusahum min adzabillah. Dan diperintahkan, ya Nabi SAW memerintahkan mereka agar mereka itu membebaskan diri mereka daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan tauhid dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi SAW mengabarkan bahwasanya Nabi tidak bisa menolak azab yang akan turun kepada mereka kalau mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pamujarradu qurbihim minhu ghairu nafi' lahum biduni iman. Hubungan saudara yang ada pada mereka itu tidak bisa memberi manfaat kepada mereka kalau tidak disertai dengan keimanan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa faedah yang bisa kita ambil daripada hadis ini. Yang pertama, ar-raddu ala ubadil anbiya'i was shalihin alladzina yata'allaquna bil makhluqin. Di dalam hadis ini sebenarnya ada bantahan bagi mereka ya penyembah nabi ataupun penyembah orang-orang saleh yang mana mereka itu bergantung kepada makhluk di dalam mencari hajat mereka, ya, terutama dalam hal-hal yang tidak disanggupi oleh makhluk, ya, seperti meminta rizki, ya, meminta keberkahan, meminta panjang umur dan lain sebagainya. Ini tidak disanggupi kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang sanggup terhadap hal tersebut, ya. Kemudian yang kedua, annahu la yajuz ayatluba minal abdi illa ma yaqdiru alaih. Bahwasanya tidak boleh bagi seorang hamba, ya, untuk meminta kepada manusia, ya, terhadap hal-hal yang manusia itu tidak sanggup. Ya, dan ini banyak kita lihat fenomena-fenomena seperti ini. Ya, meminta kepada manusia, makhluk yang lemah, terhadap hal-hal yang dia tidak sanggup melakukannya. Ya, kita meminta tolong itu hal yang biasa, tetapi tentunya di dalam hal-hal yang manusia itu mampu melaksanakannya. Ya, adapun di luar daripada itu maka tidak boleh. Ya, seperti misalnya seseorang atau di suatu tempat ketika suasana tidak ada hujan, tidak turun hujan, maka tidak boleh seseorang datang kepada ya orang yang dianggap mampu menurunkan hujan kemudian minta kepadanya. Tidak boleh, karena seseorang tidak akan mampu bisa menurunkan hujan. Itu adalah murni hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula misalnya seseorang ingin dianugerahi jodoh ataupun anak, ya tidak bisa seseorang minta kepada manusia, karena ini adalah hak murni milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak mampu untuk memenuhi hal tersebut. Ya, dan ini banyak terjadi di negeri kita ini, fenomena-fenomena seperti ini. Manusia datang kepada orang yang dianggap ya memiliki kemampuan dan meminta hal-hal yang sebenarnya tidak mampu ya dilakukan oleh orang tersebut. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan ini setelah jeda berikut ini.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ya ma ba'du, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan di dalam kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Kita akan mengambil faidah daripada hadis yang telah kita sebutkan tadi, ya, yang mana Nabi SAW melaksanakan tugas daripada perintah Allah Subhanahu wa taala agar menyeru ya keluarga terdekatnya. Ya, faedah yang pertama ataupun yang selanjutnya yang akan kita bahas, musara'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila imtithali amri rabbih wa tablighi risalatihi. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cepat di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak menunggu-nunggu, ya tidak memberikan waktu yang panjang. Ya, di dalam hadis ini ketika Nabi mendengar ataupun mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan keluarganya, langsung Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengumpulkan itu orang Quraisy, demikian pula mengumpulkan paman dan bibinya, demikian pula anaknya untuk ya menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menyampaikan ya pesan dakwah, ya untuk menyampaikan kepada mereka agar mereka semua ya membebaskan diri mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid ya dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadi cerminan bagi kita ya untuk ya introspeksi diri kita. Sudahkah kita ya melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala? Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan langsung melaksanakannya. Ya, ataukah kita menunggu dan menunda tatkala telah sampai kepada kita suatu ilmu ya atau suatu amalan ya kita menunda-nundanya? Maka masing-masing daripada kita introspeksi. Ya. Qudwah kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh kepada kita untuk segera dalam beramal, untuk langsung melakukan amalan yang Allah perintahkan. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang berikutnya, annahu la yunajji min adzabillahi illa al-iman wal amalus salih. Lal i'timadu ala mujarradil intisabi lil ashkhas. Bahwasannya tidak bisa selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Ya. Tidak bisa ya mencukupkan diri dengan bergantung kepada keturunan, ya kepada orang-orang yang dekat dengan kita seperti tadi ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tetap ya memberi peringatan kepada pamannya, kepada anaknya. Ya, dan anaknya pun ya, dan pamannya juga akan mengikuti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak bisa seseorang itu bergantung kepada orang terdekatnya. Ya, dia harus beriman dan dia juga harus beramal saleh. Ya, semua daripada kita harus melakukan itu. Ya, Allah tidak melihat siapa orang tua kita, ya siapa kakek kita, tidak. Yang demikian itu tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita masing-masing, amalan kita masing-masing, kita akan dihisab, diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Ya, satu persatu kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diaudit, dilihat ya amalan kita, ya masing-masing kita, dilihat keimanan kita waktu di dunia, amal soleh kita, sudahkah kita melaksanakan ya segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masing-masing daripada kita introspeksi diri ya. Jangan bersandar kepada ya orang tua kita, ya orang-orang terdekat kita. Ya, mereka tidak bisa menyelamatkan ya kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula faedah yang berikutnya, anna aulan nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahlu taatihi wa mutaba'atihi min qarabatihi wa ghairihim. Orang yang paling berhak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keluarganya. Demikian pula orang-orang yang mengikutinya, mutaba'ah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu dari ya golongan yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun selain daripada mereka. Kemudian yang berikutnya, anna mujarradal qarabah min Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam la yanfa biduni imanin wa amalin salih wa akidatin sahihah. Bahwasannya kedekatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, persaudaraan yang ada ya antara Nabi dengan saudara-saudara yang lain itu tidak bisa memberi manfaat sedikit pun ya kepada siapapun itu ya kecuali dengan iman dan amal saleh, demikian pula dengan akidah yang benar. Ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin terakhir ini memang cukup ya harus kita perhatikan ya karena banyak ya di akhir ini orang-orang yang mengaku keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
keturunan daripada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka pun mengklaim ya telah terjaga dari sisi-sisi yang lain ya, sisi kesalahan dan lain sebagainya, orang yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya maka kita katakan kedekatan tersebut, ya kekeluargaan tersebut itu tidak bisa memberi manfaat ya kepada siapapun yang mengklaim dirinya dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dengan ya iman yang benar, demikian pula dengan amalan yang soleh dan akidah yang lurus ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya hadis yang telah kita sebutkan tadi ya, hadis pertama dan kedua yang menjelaskan kepada kita ya agar kita senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk yang lemah ya. Kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang lain juga adalah makhluk yang lemah. Mereka juga seharusnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ya menggantungkan diri kita kepada ya keluarga kita, orang-orang terdekat kita yang kita anggap mereka memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kesolehan mereka. Tidak. Ya, masing-masing kita menyelamatkan diri kita. Ya, masing-masing kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita memang masing-masing akan dihisap. Ya, masing-masing akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis, kita akan diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipanggil, akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Dan tidak ada di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu turjuman, tidak ada penterjemah. Allah tahu bahasa kita. Ya. Oleh karenanya kita wasiatkan kepada diri pribadi dan kepada kaum muslimin ya, yang mendengarkan acara ini ya untuk senantiasa mengintrospeksi diri ya, senantiasa muhasabah ya, sudahkah kita ya bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita jadikan Allah Subhanahu wa taala tempat kita mengadu, tempat kita meminta hajat-hajat kita, ya tempat kita meminta ya dibebaskan dari masalah-masalah dunia ini? Ya, ataukah masih ada di antara kita orang-orang yang berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Masing-masing kita introspeksi diri kita. Kalau sudah baik maka kita lihat keluarga kita yang terdekat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan kita qudwah ya, agar ya menyeru keluarga-keluarga kita yang terdekat ya, karena kita cinta kepada mereka, kita dakwahi mereka supaya mereka juga ya mendapatkan hidayah sebagaimana kita telah mendapatkannya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita ya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang bisa ya memberikan apa yang kita inginkan. Adapun manusia, mereka adalah makhluk yang lemah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.